Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Benediktus Sudiana selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan teman-teman. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Regina Juni Ariza dari mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peningkatan keaktifan dan hasil belajar melalui pembelajaran tematik dengan model cooperative learning tipe round-robin brainstorming pada siswa sekolah dasar tahun pelajaran 2019-2020. Pada bab pertama, latar belakang. Poin pertama adalah keaktifan belajar yang ideal terdeskripsikan dalam suatu kondisi, di mana keadaan kelas dan siswa harus selaras dengan kurikulum dan silabus yang dikembangkan dalam RPP dan direalisasikan melalui metode ataupun model yang mendukung sebagai dasar tercapainya tujuan pembelajaran. Poin kedua, standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD pada pembelajaran didasarkan pada kemampuan siswa untuk berpikir logis, analitis, sistematis kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Poin ketiga adalah berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDNX melalui wawancara dan pengamatan langsung menunjukkan bahwa guru dalam pembelajaran pecahan sederhana di kelas 3 SDNX masih menggunakan metode ceramah, sehingga siswa kurang aktif dalam belajar tersebut. Poin keempat, menunjang keberhasilan pembelajaran di kelas dan siswa akan memperoleh keberhasilan dalam belajar, melatih keterampilan siswa, baik keterampilan berpikir maupun keterampilan sosial. Selanjutnya, identifikasi masalah. 1. Penyebab minat belajar dan hasil belajar rendah. Kedua, strategi yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan belajar dan hasil belajar. Yang ketiga, model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar. Yang keempat, model pembelajaran cooperative learning tipe round-robin brainstorming dapat meningkatkan hasil belajar dan minat belajar. Pembatasan masalah. 1. Peningkatan keaktifan belajar mematikan siswa kelas 3 SD Negeri X. Yang kedua, peningkatan hasil belajar siswa kelas 3 SD Negeri X. Yang ketiga, penggunaan model cooperative learning tipe round-robin brainstorming. Rumusan masalah. Bagaimana meningkatkan keaktifan dan hasil belajar melalui pembelajaran tematik dengan model cooperative learning tipe round-robin brainstorming pada siswa kelas 3 semester 1 SD Negeri X tahun pelajaran 2019-2020. Tujuannya 1. Meningkatkan keaktifan belajar pada siswa kelas 3 semester 1 SD Negeri X. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar untuk melalui pembelajaran tematik pada siswa kelas 3 semester 1 SD Negeri X. Yang ketiga, mendeskripsikan penerapan model cooperative learning tipe round-robin brainstorming pada siswa kelas 3 semester 1 SD Negeri X. Manfaat ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yakni sebuah bahan pertimbangan untuk pengertian berikutnya yang berhubungan dengan penerapan model cooperative learning tipe round-robin brainstorming untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar tematik. Yang kedua, manfaat praktis. Ada 4 bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Bab 2. Kerangka teori dan hipotesis. Kajian teori. 1. Konsep aktifan. Keaktifan belajar yaitu kegiatan berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Faktor-faktornya ialah eksternal dan internal. Kedua, konsep hasil belajar. Pengertian hasil belajar ialah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor internal meliputi kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan dan inteligensi, latihan dan ulangan, motivasi pribadi. Faktor eksternal, keluarga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, motivasi sosial. Ketiga, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal yang nyata dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Keempat, model pembelajaran cooperative learning. Pengertian model pembelajaran cooperative learning ialah model pembelajaran dalam kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang yang dalam menyelesaikan tugas kelompoknya harus bekerja sama dan bertanggung jawab. B. Karakteristik pembelajaran kooperatif. Karakteristik pembelajaran kooperatif ialah 1. Untuk memuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. Yang kedua,
Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, rendah, dan sedang. Yang ketiga, penghargaan lebih diutamakan pada kelompok daripada individu. C. Tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif ada tiga, yakni 1. Hasil belajar. 2. Penelitian terhadap perbedaan individu. 3. Pengembangan keterampilan sosial. D. Kelebihan dan kelemahan. 5. Tipe round-robin brainstorming. Pengertian model cooperative learning, langkah-langkah pembelajaran tipe round-robin brainstorming, tujuan tipe round-robin brainstorming, kelebihan dan kekurangan, dan alasan menggunakan tipe round-robin brainstorming. Keenam, tematik pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran tematik, tujuan, karakteristik pembelajaran tematik. Bab kedua, kerangka teori dan hipotesis. A. Kajian teori. Kajian teori ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lanjut ke B. Penelitian yang relevan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peneliti yang terdahulu, yang dilakukan oleh Ferretti Kunto Octavia tahun 2015. C. Kerangka berpikir. Pemilihan model cooperative learning tipe round-robin brainstorming mampu menimbulkan minat siswa dalam keberhasilan belajar. D. Hipotesis tindakan. Melalui model pembelajaran cooperative learning tipe round-robin brainstorming, keaktifan hasil belajar siswa kelas 3 dapat ditingkatkan. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe round-robin brainstorming. B. Setting penelitian. 1. Waktu penelitian. Dilaksanakan pada semester gasal tahun pelajaran 2019-2020 dimulai pada bulan Juli sampai Agustus 2019. Kedua, tempat penelitian. Di kelas 3 SDNX tahun ajaran 2019-2020. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD Negeri X tahun pelajaran 2019-2020 yang terdiri dari 10 siswa laki dan 4 siswa perempuan. D. Variabel yang diselidiki. 1. Keaktifan belajar matematika melalui model pembelajaran cooperative learning tipe round-robin brainstorming pada kelas 3 SDN Negeri X tahun pelajaran 2019-2020. E. Sumber data dan jenis data. Sumber data adalah siswa kelas 3 semester 1 SDN Negeri X, guru kelas dan siswa. Jenis data, data kemampuan awal siswa, dan observasi guru dan siswa pada saat proses belajar mengajar, data hasil belajar siswa. F. Prosedur penelitian. Siklus 1 adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan observasi. Yang kedua adalah perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi. G. Instrumen penelitian. Observasi, tes, kajian, dokumentasi. H. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, tasa tulis, dan tes. Yang kedua, alat pengumpulan data meliputi lembar observasi dan butir soal. I. Analisis data. 1. Keaktifan siswa. Kedua, ketulusan hasil belajar siswa. C. Indikator kinerja. 1. Peningkatan keterkaitan siswa di sekolah dikatakan berhasil apabila 75% siswa memperoleh kualifikasi aktif. Yang K. Posisi atau peran peneliti. Posisi peneliti sebagai observer. Observer memperoleh informasi dan sumber data yang dibutuhkan, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang terakhir adalah lampiran. Pada bab 1 jawab penelitian, bab 2 kisi-kisi dan soal penelitian per-KD, bab 3 rencana pelaksanaan pembelajaran, yang keempat rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada bab 3 dan 4 cuma perbedaan dalam subtema. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.